menjelaskan tentang konsep biaya per unit. Konsep biaya sendiri adalah biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jadi, bahwa biaya dapat bervariasi tergantung pada tujuan penggunaannya. Misalkan saja, biaya produksi suatu barang dapat berbeda jika digunakan untuk tujuan penghitungan laba rugi dibandingkan dengan tujuan penentuan harga jual. Dengan demikian, pengelompokan dan penggunaan informasi biaya harus disesuaikan dengan tujuan tertentu seperti perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Dan juga ada contoh lain, misalnya biaya bahan baku mungkin diperhitungkan secara berbeda dalam menentukan harga jual suatu produk dibandingkan dalam menyebarkan kinerja departemen produksi. Hal ini menggambarkan bagaimana konsep biaya dapat bervariasi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selanjutnya, konsep biaya per unit. Biaya per unit adalah konsep yang mengacu pada total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh satu unit produk atau layanan tertentu. Di mana konsep ini penting karena membantu mengukur biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi, mengetahui biaya per unit sangatlah penting untuk mengambil keputusan strategi seperti keputusan pemosisian produk dan penentuan harga. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan biaya per unit dengan akurasi, karena informasi ini akan mempengaruhi keputusan strategi dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, akuntansi biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional ini diterapkan dalam teknologi yang stabil dan produksi massal dengan produk yang standar dan homogen. Dan akuntansi biaya tradisional ini diterapkan di lingkungan operasional yang banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya dan tidak memadai untuk manajemen biaya strategis. Selanjutnya itu dua metode dalam biaya produk tradisional. Ada dua, yaitu metode biaya berdasarkan pesanan atau job costing. Yang kedua yaitu metode biaya berdasarkan proses atau proses costing. Pada job costing, kalkulasi biaya produk dilakukan dengan mengumpulkan semua biaya yang terkait dengan pesanan atau proyek tersebut, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead terkait, dan dibuat sesuai dengan spesifikasi khusus pelanggan atau pesanan tertentu. Pada proses costing, kalkulasi biaya produknya dilakukan dengan dibagi rata ke seluruh unit produk dalam suatu proses produksi. Produk dihasilkan secara berkesinambungan dalam jumlah besar atau dalam proses yang berkesinambungan. Biaya total bagi proses tersebut dibagi dengan jumlah total unit yang dihasilkan untuk menghitung biaya per unitnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Di sini, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional ada 5. Yang pertama, yaitu kurangnya akurasi dalam penentuan biaya overhead. Biaya overhead seringkali sulit untuk dialokasikan dengan tepat ke produk tertentu dalam sistem biaya tradisional. Pendekatan alokasi yang digunakan mungkin tidak mencerminkan penggunaan sebenarnya oleh setiap produk. Yang kedua yaitu kesulitan dalam mengukur aktivitas non-produksi. Aktivitas yang tidak langsung terkait dengan produksi, seperti penelitian dan pengembangan atau aktivitas pemasaran, sulit untuk dihitung dan dialokasikan secara tepat dalam sistem biaya tradisional. Yang ketiga yaitu kurangnya ketelitian dalam penentuan biaya produk. Karena penggunaan alokasi yang umum dalam penentuan biaya produk, sistem ini bisa kurang presisi dalam menghitung biaya sebenarnya untuk setiap unit produk. Yang keempat yaitu tidak mampuan mengakomodasi perubahan dalam struktur produksi. Perubahan dalam jenis produk atau proses produksi dapat membuat sistem biaya tradisional sulit beradaptasi dan mencerminkan perubahan ini secara akurat dalam kalkulasi biaya. Lalu yang terakhir yaitu tidak memperhitungkan varian dan efisiensi. Sistem ini mungkin gagal memperhitungkan varian yang terjadi antara biaya yang diestimasi dan biaya yang sebenarnya terjadi selama proses produksi. Hal ini dapat mengaburkan analisis kerja. Baiklah, saya Niken akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai Activity Based Costing, atau biasa disingkat dengan ABC. Pada saat ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian dari Activity Based Costing, yang kedua, tujuan dari Activity Based Costing, yang ketiga, langkah-langkah kalkulasi biaya dengan
ABC, yang keempat, perbandingan ABC dengan kalkulasi biaya tradisional, yang kelima, kalkulasi biaya berdasarkan volume dan aktivitas, yang keenam, kelebihan dan kelemahan dari activity-based costing. ABC itu adalah, atau activity-based costing itu adalah suatu cara untuk mengkalkulasikan biaya berdasarkan kegiatan yang menyebabkan biaya tersebut muncul. Dalam activity-based costing, biaya akan dialokasikan ke aktivitas tertentu yang secara langsung mempengaruhi biaya tersebut, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana biaya sebenarnya terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, metode inilah yang membantu perusahaan untuk memahami dengan lebih baik bagaimana biaya dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam produksi atau pemberian layanan. Activity-based costing ini muncul karena adanya kelemahan utama dari kalkulasi biaya tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan penggerak biaya atau cost driver yang berkaitan dengan volume. Selanjutnya ada tujuan dari activity-based costing. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari activity-based costing ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang biaya produksi atau pemberian layanan. Namun, ada beberapa tujuan yang lebih mendalam tentang ini. Yang pertama yaitu akurasi biaya. Akurasi biaya maksudnya memberikan gambaran yang lebih tepat tentang biaya produksi atau layanan dengan mengidentifikasi aktivitas yang sebenarnya mempengaruhi biaya. Yang kedua, tujuannya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi. Maksudnya, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien dan mencari cara untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Tujuan yang keempat ada untuk penetapan harga yang lebih akurat. Nah, dengan adanya tujuan yang keempat ini, dapat memungkinkan penetapan harga yang lebih akurat karena memperhitungkan biaya berdasarkan aktivitas spesifik yang terlibat dalam memproduksi atau memberikan layanan tertentu. Yang kelima, yaitu untuk pemahaman yang lebih baik tentang profitabilitas. Maksudnya dapat untuk mengidentifikasi produk, layanan, atau pelanggan yang paling menguntungkan atau yang lebih memerlukan perhatian lebih lanjut berdasarkan analisis biaya berbasis aktivitas. Nah, dengan memahami secara lebih detail bagaimana biaya terjadi dalam suatu organisasi melalui activity-based costing, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pembahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam kalkulasi biaya dengan activity-based costing. Yang pertama ada identifikasi aktivitas. Identifikasi aktivitas maksudnya mengidentifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Seperti contohnya dalam industri manufaktur, aktivitas bisa mencakup perakitan, pengiriman, dan pemesanan bahan baku. Yang kedua ada tentukan biaya dari langkah tersebut. Yang ketiga, klasifikasikan aktivitas. Maksudnya, mengelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut ke dalam kategori yang serupa atau sejenis. Misalnya, aktivitas yang terkait dalam proses produksi dapat dikelompokkan bersama. Begitu pula dengan aktivitas yang terkait dengan distribusi. Langkah yang keempat, kalkulasikan tarif per pool. Maksudnya di sini, menghitung tarif biaya per unit atau jam untuk setiap kelompok aktivitas yang telah dikelompokkan. Ini dilakukan dengan membagi total biaya setiap kelompok aktivitas dengan jumlah unit atau jam yang diperlukan untuk aktivitas tersebut. Sebagai contoh, biaya overhead per jam perakitan dihitung dengan membagi total biaya overhead untuk perakitan dengan jumlah tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk perakitan. Langkah yang kelima, pembebanan biaya ke produk. Dengan cara mengalokasikan biaya ke produk berdasarkan penggunaan atau keterlibatan setiap produk dalam aktivitas-aktivitas yang telah diidentifikasi. Ini dapat membantu dalam menentukan biaya produksi sebenarnya untuk setiap produk secara lebih akurat. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai perbandingan activity-based costing dengan kalkulasi biaya tradisional. Di sini terdapat ada 4 perbedaan. Yang pertama, pada activity-based costing, penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume saja. Sedangkan pada kalkulasi biaya tradisional, penggunaan penggerak biayanya berdasarkan volume dan non-volume. Perbandingan yang kedua, ada pada activity-based costing hanya ada satu cost pool, sedangkan pada kalkulasi biaya tradisional terdapat beberapa cost pool, atau bisa dibilang lebih dari satu cost pool. Perbandingan yang ketiga, pada activity-based costing menggunakan satu dasar alokasi atau tarif tunggal, sedangkan pada kalkulasi biaya tradisional di sini menggunakan dasar alokasi berdasarkan aktivitas. Yang keempat, pada activity-based costing menggunakan satu tahap sistem perhitungan biaya. Penggunaan dua tahap hanya jika departemen atau pusat biaya lain dibuat. Sedangkan pada kalkulasi biaya tradisional hanya menggunakan satu tahap sistem perhitungan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal mengenai kalkulasi biaya berdasarkan keragaman produk dan keragaman volume. Dari soal,
terdapat produk A dan produk B. Unit yang diproduksi untuk produk A 100, untuk produk B ada juga 100, kemudian perpindahan bahan per lini 25 untuk produk A, untuk produk B 15. Untuk biaya tenaga kerja langsung di produk A Rp500 dan produk B Rp500. Jumlah biaya penanganan bahan yang dianggarkan adalah Rp800.000. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan dua sistem, yaitu pembebanan BOP dengan sistem tradisional dan pembebanan BOP dengan activity based costing. Untuk pembebanan BOP dengan sistem tradisional, yang pertama kita akan mencari tarif BOP terlebih dahulu dengan rumus BOP yang dianggarkan per dasar alokasi. BOP yang dianggarkan adalah Rp800.000 per dasar alokasi untuk produk A dan produk B, yaitu sama-sama 500. Jadi di soal 500 tambah 500 didapatkan hasil tarif BOP per unit adalah Rp800. Kemudian untuk BOP yang dibebankan ke produk A, yaitu Rp800 dikali dengan Rp500, yaitu Rp400.000. Untuk produk BOP yang dibebankan ke produk B, yaitu Rp800 dikali dengan Rp500, dapatkan hasil Rp400.000. Kemudian kita akan melakukan pembebanan BOP dengan sistem activity based costing. Pada activity based costing, kita akan menggunakan dasar alokasi pada perpindahan bahan per lini, yaitu untuk rumus tarif BOP-nya, BOP yang dianggarkan per perpindahan bahan per lini, yaitu didapatkan Rp800 per 25 ditambah 15, yaitu Rp20.000 per lini. Untuk BOP yang dianggarkan ke lini produk A, yaitu Rp20.000 dikali dengan 25, didapatkan Rp500.000. Kemudian BOP yang dibebankan ke produk A, yaitu Rp500.000 per 100 unit. Didapatkan harga BOP yang dibebankan ke produk A, yaitu Rp5.000 per unit A. Untuk BOP yang dibebankan ke lini produk B, Rp20.000 dikali 15, yaitu Rp300.000. Untuk BOP yang dibebankan ke produk B sama dengan Rp300.000 per 100 unit. Didapatkan hasil Rp3.000 per unit B. Selanjutnya, untuk contoh soal kedua tentang keragaman volume. Untuk kita ketahui, keragaman volume ini terjadi jika ada perbedaan jumlah unit yang diproduksi oleh lini produk tersebut. Kompleksitas lini produk dan penanganan khusus dengan volume rendah menyebabkan jumlah overhead naik. Dari soal kita diketahui bahwa unit yang diproduksi untuk produk A ada 1000 unit, untuk produk B ada 100 unit. Jumlah setup mesin per lini produk A 5, produk B juga 5, dan jam mesin per unit produk A 3, produk B juga 3. Untuk biaya setup mesin yang dianggarkan adalah Rp330.000. Di sini kita juga akan menjawabnya dengan dua sistem, yaitu pembebanan biaya dengan sistem tradisional dan pembebanan BOP dengan metode activity based costing. Nah, untuk pembebanan biaya dengan sistem tradisional, tarif BOP-nya kita memakai dasar alokasinya, yaitu dari unit yang diproduksi dan jam mesin per unit. Jadi, untuk rumus tarif BOP sama dengan biaya setup mesin yang dianggarkan Rp330.000 per 3 dikali 1000 ditambah 3 dikali 100, dapatkan hasil Rp100 per unit. Untuk BOP yang dibebankan ke produk A, yaitu Rp100 dikali Rp3, maka Rp300 per unit. Untuk BOP yang dibebankan ke produk B, didapatkan Rp300 per unit. Kemudian, untuk pembebanan BOP dengan metode activity based costing, kita menggunakan dasar alokasi jumlah jam setup mesin per lini dari soal. Maka, rumus tarif BOP-nya yaitu Rp330 per 5 ditambah 5, yaitu Rp33.000 per lini. Maka BOP yang dibebankan ke lini produk A, yaitu Rp33.000 dikali dengan 5, didapatkan hasil Rp165.000. Kemudian BOP yang dibebankan ke produk A, Rp165.000 per 1000 unit, dapatkan hasil Rp165 per unit. Untuk BOP yang dibebankan ke lini produk B, yaitu Rp33.000 dikali 5 sama dengan Rp165.000. Untuk BOP yang dianggarkan ke produk B, yaitu Rp165.000 per 100 unit. Dapatkan hasil Rp1.650 per unit. Pembahasan yang keenam yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari activity based costing. Kelebihannya diantaranya 1. Dapat memperbaiki distorsi biaya. Maksudnya, activity based costing ini dapat membantu dalam mengatasi ketidakakuratan kalkulasi biaya tradisional dengan menetapkan biaya ke aktivitas yang sesungguhnya, sehingga meningkatkan akurasi informasi biaya. Yang kedua, keunggulannya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Maksudnya, ABC ini mengaitkan cost driver dengan aktivitas yang dilakukan, memungkinkan pengguna untuk melihat dengan jelas bagaimana biaya terkait dengan aktivitas tertentu.
Yang ketiga, memberikan informasi tentang aktivitas sumber daya. Maksudnya, activity based costing ini memberikan gambaran detail tentang berbagai aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses, serta sumber daya yang digunakan dalam setiap aktivitas tersebut. Yang keempat, mendorong evaluasi aktivitas bernilai dan tidak bernilai tambah. Maksudnya, activity based costing ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah dan yang tidak memberikan nilai tambah secara efisien. Untuk kelemahan dari activity based costing, yang pertama, tidak mendorong perubahan proses kerja. Maksudnya, meskipun activity based costing memberikan informasi detail, kadang-kadang tidak cukup mendorong manajer untuk melakukan perubahan dalam proses kerja yang ada. Yang kedua, potensi pemotongan biaya konstan. Maksudnya, informasi yang dihasilkan oleh ABC dapat membuat manajer terlalu fokus pada pemotongan biaya secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau konsekuensi jangka panjang. Yang ketiga, penekanan berlebihan pada pengurangan biaya. Terlalu menekankan pengurangan biaya tanpa mempertimbangkan batasan atau kendala yang mungkin dihadapi dapat mengakibatkan penurunan kualitas atau kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Yang keempat, ada resistensi terhadap keputusan perbaikan mutu. Maksudnya, fokus pada pengurangan biaya dapat menghambat keputusan perbaikan mutu karena terkadang investasi dalam perbaikan mutu dapat meningkatkan biaya dalam jangka pendek, meskipun dapat memberikan manfaat jangka panjang. Nah, semua ini menunjukkan bahwa sementara activity based costing memiliki banyak kelebihan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur biaya suatu perusahaan, juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, pengklasifikasian aktivitas tingkatan dalam kegiatan ABC atau Activity Based Costing membagi kegiatan dalam organisasi menjadi 6 kategori yang berbeda berdasarkan tingkat relevansinya dan dampak terhadap biaya. Contoh dari setiap kategori tersebut adalah yang pertama ada kegiatan tingkat unit atau unit level activities, yakni kegiatan yang berkaitan langsung dengan produksi barang atau jasa tertentu. Contohnya seperti biaya bahan baku yang digunakan dalam setiap unit produk, biaya tenaga kerja langsung, atau biaya mesin yang digunakan untuk membuat satu unit produk. Selanjutnya ada kegiatan tingkat batch atau batch level activities. Kegiatan tingkat batch ini mencakup kegiatan yang dilakukan untuk setiap kelompok produk atau batch tertentu. Contohnya adalah biaya pengaturan mesin produksi untuk membuat beberapa unit produk yang berbeda dalam satu run produksi. Jadi dalam satu kali produksi itu dibuat beberapa unit produk. Selanjutnya ada kegiatan pendukung produk atau product sustaining activities, yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan langsung terhadap suatu produk tertentu. Misalnya biaya pengembangan produk, uji coba, atau perbaikan produk. Yang keempat ada kegiatan pendukung teknologi atau teknologi sustaining activities, yang termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengembangan teknologi yang mendukung proses produksi. Contohnya biaya penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produksi. Yang kelima, ada kegiatan pendukung pelanggan atau customer sustaining activities, yang mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Jadi contohnya seperti biaya langganan pelanggan atau pengiriman produk ke lokasi tertentu sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir ada kegiatan pendukung fasilitas atau facility sustaining activities, yang termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penggunaan fasilitas umum, misalnya biaya perawatan gedung atau infrastruktur yang digunakan untuk produksi.